Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Jamaah mulia subuh, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menambahkan amal, untuk menambahkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk dalam gelanggang perebutan at-taqwa. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa manusia yang berada di bulan Ramadan itu ibaratnya berada di dalam midmar. Midmar itu adalah tempat pacuan kuda. Ya. Sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya sedang berlomba-lomba, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan masing-masing dari mereka yang berlomba pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala sebut wasawli wa ana ajzi bihi, dan puasa itu adalah untukku, akulah yang akan memberikan balasannya. Maka Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala, seorang ulama di Spanyol zaman khilafah kaum muslimin, mengatakan hadal hadis, bahwasanya hadis ini yakfi, cukup untuk menunjukkan an-nasauma afdalul a'mal, bahwasanya puasa itu adalah termasuk amalan-amalan yang paling bagus. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika sampai di bulan Ramadan, maka beliau mengatakan marhaban bi mutahhirina minal dhunub, selamat datang dengan bulan yang akan membersihkan kita dari dosa-dosa. Kita punya dosa menunggu. Kita ini banyak salah, banyak kekeliruan. Alhamdulillah kalau kita dapat di bulan Ramadan begini, ya Allah berikan kesempatan kepada kita. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, dan pada yang demikian itulah hendaknya yatanafasul mutanafisun, berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Baik, mohon maaf atas keterlambatan perasaan si berangkat jam 5 kok sampai jam 5.20 ya. Ya. Jamaah sekalian, terus terang bingung kalau mau ngisi kajian di Al-Manar ini. Mau diisi apa? Kita sedang rame apa sekarang, Bu? Apa ada rame tanda rusaknya? Terus terang bahwa kadang-kadang kita melihat fenomena-fenomena yang bermacam-macam di dunia ini, bingung juga, mau komentar, dia kalau komentarnya nggak manfaat, nggak komentar, kadang-kadang itu merupakan panggilan dari iman, falyaqul khairan aw liyasmut, maka adalah dia berbicara atau diam. Berarti pada asalnya seorang mukmin itu disuruh bicara yang benar. Falyaqul
khairan. Kalau tidak manfaat baru diam. Nah, ya semoga kita ini bicara manfaat. Ya. Karena berbagai peristiwa, berbagai kenyataan, berbagai fenomena, ya, kadang-kadang kita kemudian merasa bahwasanya kita harus mempunyai peran. Ya, kalau saya, kemudian Bapak Ibu sekalian pasti sudah punya keputusan-keputusan tertentu apa fokus amal ibadah kita itu. Ya. Kalau saya di dunia pendidikan, makanya tadi terus terang habis sahur tadi saya pernah menyampaikan materi pendidikan, saya mau bawa aja ke amanat. Ya, jadi ini bukan hal yang baru buat Bapak Ibu sekalian insya Allah, tetapi banyak perkara yang insya Allah bisa kita bicarakan. Ya, sebagai contoh di sini jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Ya. Jadi menurut sebuah data, ya, bahwa dunia sekolah sekarang ini mengalami hal yang sangat memprihatinkan, ya, khususnya di negeri kita juga, ya, karena kita memang hidup di sini, ya. Kita menyaksikan hal tersebut sehari-hari. Sebagai contoh adalah kasus bullying atau kasus pendurungan. Ya. Iya. Ya. Perundungan menjadi pendurungan. Ya. Kalau di Semarang apa tuh? Ya, kasus bullying banyak terjadi, ya. Dan menurut data, itu data 6 bulan, ya. Dan itu yang tercatat, dan itu kasus-kasus besar, ya, yang mungkin, ya, bisa dibaca di semua media, cukup banyak, ya. Ada di SD itu 30 kasus, di SMP 50 kasus, di SMA itu sederajat 10 kasus, ya, SMK, termasuk di pesantren ada sebenarnya, ya. Ustaz kok nggak di bawah yang di pesantren? Ya, pesantren kita anggap kasus itu juga berulang dan memprihatinkan, tetapi ya pesantren itu salah satu ciri, ya, pendidikan yang ada di negara kita yang mayoritas Islam, yang insya Allah Ta'ala diniatkan oleh para pendirinya menghadirkan alternatif yang lebih baik, ya. Tapi ya memang kebetulan datanya saja yang tidak tertulis di situ, ya. Ya. Jadi menurut data ini, ya, kalau kita baca terdapat 30 kasus bullying alias perundungan di sekolah sepanjang tahun 2023, ya. Dan periodenya adalah periode yang saya kutip itu sebenarnya hanya 6 bulan, ya. Hanya 6 bulan, ya. Dan angka itu meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2024 kayaknya banyak yang kita mendengar kasus-kasus tersebut, ya. Ya. Dan sebagiannya ya sangat memprihatinkan, ya. Dan sampai kepada meninggal dan sebagainya, ya. Jadi sebanyak 80% kasus perundungan pada 2023 terjadi di sekolah yang dinaungi Kementerian Pendidikan. Jadi lebih banyak yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan, nah gitu, ya. Kemudian 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama, termasuk pesantren, ya. Ya. Ini adalah salah satu fakta, ya, atau apa yang bisa kita lihat. Dan itu hanyalah sebagian kecil, ya, sebagian kecil dari permasalahan-permasalahan yang kita lihat beberapa bulan terakhir ini, ya. Banyak kejahatan, banyak bunuh diri di negara kita itu, subhanallah, ya. Bahkan itu terjadi pada usia yang berbeda-beda.
banyak perkara-perkara tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kemudian bertanya, ya, fenomena-fenomena yang bermacam-macam itu, ya, salah satu yang sangat penting untuk kita perhatikan itu adalah kira-kira aspek apa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau diminta untuk memperbaiki gitu, ya, kita sebagai orang awam, kan bukan ahli, ya, kita sebagai orang awam, berbagai macam fenomena yang memprihatinkan tersebut, ya, kira-kira kalau kita disuruh untuk berpendapat dari mana kita mau memulai untuk memperbaiki, kira-kira dari mana? Dari keluarga. Apanya dari keluarga itu yang diperbaiki? Akidah, akhlaknya, ya. Sepakat nih? Kira-kira? Ya sudah, kesimpulan. Ya, jadi orang awam akan secara spontan, ya, menjawab bahwa kita harus memperbaiki aspek pendidikan, kan gitu. Pendidikan agama terutama. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa manusia itu tidak akan benar, tidak akan lurus kecuali dengan agama. Ya. Itu sudah merupakan ketetapan Allah juga. Ya. Kenapa harus diutus para nabi? Kenapa harus diutus para rasul? Padahal manusia punya akal. Ya, apalagi sekarang itu teknologi apa itu? AI itu ya. Tahu itu AI. Ya, kalau orang sudah bacanya AI. Teknologi AI itu AI. Kalau bahasa Inggrisnya apa? AI gitu ya. Ya. Adalah teknologi internet, ya. Kecerdasan buatan. Wajar aja sebenarnya kecerdasan buatan, kita juga kecerdasannya dilatih, ya kan? Ya. Tapi hebatnya teknologi AI ini, ya, sekarang Cina itu sedang mempunyai proyek, ya, untuk membuat teknologi AI itu yang setara dengan 1 juta profesor. Ya. Jadi istilahnya otaknya profesor ini dikumpulkan, ya, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem internet. Kalau kita bertanya, dia akan menjawab. Beberapa waktu lalu, ya, kita kan sudah mulai ramai itu. Nanti dokter-dokter juga bisa jadi nganggur, padahal BKU lagi bangun. Enggak, maksudnya gimana nganggurnya? Ya. Jadi orang itu sekedar bertanya ngomong, ya, saya punya keluhan demikian, nanti secara otomatis dia akan menjawab. Pakai mesin itu, bukan manusia. Ya. Anda punya penyakit, ya, demikian, ya, maka, ya, alternatif pengobatannya adalah demikian. Apalagi kalau keluhannya gampang-gampang. Saya punya keluhan, ya, setiap tanggal 30, ya. Pusing gitu. Dia langsung jawab gitu. Dia sudah langsung ngerti jawabannya kalau itu, ya. Ya, tunggu aja gitu, tanggal 1 kan. Jadi teknologi itu sudah semakin canggih seperti itu. Dan sampai pada tingkat di mana, ya, kalau kita orang awam, ya, kita orang awam ini memanfaatkan teknologi tersebut, ya, mungkin untuk hal-hal yang rendah-rendah saja. Gampangnya awam bikin apa, ya, bikin proposal misalnya, ya. Kita kalau sekarang mau bikin proposal sekretaris, ya, sudah gampang. Nah, kalau dulu itu keahlian. Sekarang tinggal ngetik, ya, tolong buatkan saya proposal untuk pembangunan perpustakaan dengan luas 20 kali 20, ya, misalnya gitu kan, ya. Kemudian bagian depannya ada taman, kemudian untuk lantai 1
semakin detail perintah kita, nanti dia sudah akan keluar langsung. Mau coba Bu? Itu teknologi itu sekarang sudah seperti itu. Makanya tidak heran kalau Elon Musk itu kemarin mengatakan chip yang saya tanam di otak manusia itu perkembangannya sekarang dia sudah mampu menggerakkan kursor itu kan mouse itu yang digerak-gerakkan pakai mouse itu sudah mampu menggerakkan kursor tidak memakai gerakan tangan. Jadi kayak mikir loh, saya pengen bergerak itu sudah bisa, sudah terjadi connect. Kok bisa ya? Ya kalau itu sih belum percaya banget, kita belum pernah lihat itu. Tapi kalau AI itu memang sudah seperti itu. Dan semakin detail permintaannya, juga dia akan semakin detail memberikan jawabannya, tergantung wampiro. Tetap, kan jadi lain bisnis. Jadi itu dulu OpenAI saja, yang membuat layanan tersebut. Kemudian sekarang dikembangkan juga oleh Microsoft, dikembangkan juga oleh Google, kayak gitu. Dikembangkan. Jadi kita mau nanya apa saja sudah gampang. Ibu-ibu jualan di pasar misalnya, punya toko, punya warung misalnya, toko buah lah, jus buah misalnya. Kemudian ibu-ibu mau promosi, misalnya ngetik di situ sebutkan 10 buah dengan manfaat kesehatannya, dia akan langsung keluar. Nggak usah masukkan gampang sekali. Masya Allah, sudah seperti itu. Nah, cuma ya kita sebagai orang awam pengen coba-coba juga. Nah, ini teman gitu lah, pengen nyoba. Ini nyoba kita masukkan misalnya materi-materi agama. Jawab dia. Masalah keluarga jawab dia. Apalagi masalah politik yang lagi ramai. Jawabannya banyak mungkin tetapi tergantung kepada bahan yang sampai kepada dia. Jadi kalau Google itu, kalau kita ngetik itu kan yang muncul tulisan orang, yang muncul adalah tulisan orang. Misalnya tadi contoh proposal perpustakaan tadi. Jadi ada contoh 1, contoh 2 macam-macam itu di Google itu keluar, begitu klik nanti sudah proposal misalnya di Parakan, proposal di Temanggung, sudah pernah ada yang ngupload yang masukkan ke internet, bisa kita unduh. Banyak juga yang begitu kita unduh putar ujung-ujungnya minta duit juga bayar kan gitu. Itu kalau Google. Kalau AI ini dia sudah merangkum dari seluruh data yang ada. Jadi istilahnya kalau data tulisan tentang itu dia olah sendiri dengan otak dia, kemudian menjadi susunan. Makanya dikatakan kalau cuma mau ujian S1 pakai teknologi ini aja sudah gampang. Jangankan itu ujian kedokteran saja bisa. Jangankan itu perusahaan-perusahaan besar sekarang memakai itu. Sudah memakai teknologi tersebut. Cuma isinya itu tergantung kita dulu yang ngasih. Bedanya adalah kalau kita sekolah di SD, ya isinya kita dapat dari sekolah tersebut saja, kan gitu. Dia itu ibaratnya seluruh ilmuwan di dunia yang pernah memasukkan data kepada dia bisa rangkum dan dia bisa simpulkan. Kan jadi pinter banget gitu. Yang repot kalau keputusan tarjih sama keputusan Basul Masail dimasukkan ke dia, gimana ngambil kesimpulan? Jadi dia itu adalah mesin yang seperti itu mengolah. Padahal ya bagus juga kan. Dia bisa olah dengan pendapat dia. Nah, saya ingin masuk bahwa tantangan kita ke depan di dunia pendidikan juga, di masyarakat juga. Makanya orang bilang bahwa peperangan kita sekarang ini, mohon maaf ini sekedar buat rame-rame saja kan. Kemarin rame-rame Sirekap kan gitu kan. Itu kan juga teknologi kan. Bagi orang-orang awam ya kayak
kritiknya orang-orang yang ngerti niat membodohi orang, tapi teknologinya cuma segitu gitu. Subhanallah. Ya. Jadi sudah semacam itu. Ya, jadi saya akan masuk lagi kepada permasalahan agama. Jadi kalau kita ketik misalnya masalah agama, tergantung kepada masukan-masukan kepada orang tersebut. Ya. Hari ini misalnya kita mengatakan bahwasanya ya ini ada sebuah ajaran yang perlu kita koreksi nih, ya misalnya, ya ini tidak sesuai dengan Islam yang sesungguhnya, ini harus ada pembenaran dan sebagainya. Kita bisa mengoreksi seperti itu. Tapi kalau yang masuk kepada dia datanya adalah yang keliru, maka dia akan komentar keliru. Padahal generasi kita, maksudnya generasi anak-anak kita itu bukan generasi kita. Generasi anak-anak kita adalah generasi milenial yang setiap hari adalah ya. Mungkin belajar agama nggak akan datang ke majelis kita seperti sekarang ini. Ya. Sudah anak-anak muda itu sekarang ya bosen kan, misalnya, wah saya juga pengen belajar agama tapi dengan cara yang lain, dengan cara ini. Dia bisa lihat dengan informasi-informasi itu kan begitu. Ya. Nah itu adalah tantangan kita ke depan. Terus mau gimana supaya? Nah, tetap aja keluarga, tetap aja pendidikan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, nazal al-Quran wa ana jariyatun al'ab. Turun Al-Quran, aku ini masih wanita yang kecil, al'ab, masih bermain, mungkin usia TK. Ya kan kita tahu bagaimana Aisyah radhiyallahu taala ya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ceritakan itu ketika masih di Mekah. Turun Al-Quran ya, sedangkan aku masih anak kecil yang masih main-main. Kemudian beliau sebutkan ya, bal sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Bahkan tempat pertemuan untuk mereka orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang tidak beriman ini, orang-orang yang menentang Rasul ini, kalau nggak selesai di dunia, ada yang diselesaikan dunia tambah di akhirat. Kalau misalnya tidak ada keputusan-keputusan di dunia, maka mau'iduhum adalah as-sa'ah, bal sa'atu mau'iduhum, hari kiamat. Was-sa'atu adha wa amar. Ya, sedangkan hari kiamat itu lebih berat dan lebih menyakitkan. Di awal hadis ini, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan ya, bahwa ayat-ayat yang turun pertama itu adalah ayat-ayat yang terkait dengan al-jannah wan nar, surga dan neraka. Kalau seandainya ayat yang pertama kali turun itu adalah la tasrabu al-khamra, kalian jangan minum minuman keras. Seandainya ayat yang pertama turun itu ayat tersebut, Aisyah mengatakan apa? Laqalu, mereka orang-orang tersebut akan mengatakan la nadrukul khamra abada, kami gak bisa ninggalin khamr selamanya, gak akan bisa. Mereka udah tiap hari kayak gitu. Kita misalnya sekarang bicara tadi kasus bullying, nanti bicara lagi kasus tawuran, nanti bicara lagi kasus korupsi, nanti bicara lagi kasus apa. Nah kalau sudah membudaya repot deh, sangat-sangat. Kemudian kata Aisyah, kalau yang pertama kali turun adalah la tasnu, janganlah kalian mendekati perbuatan zina, janganlah kalian berbuat zina. Laqalu, mereka akan mengatakan la nadruku zina abada, kami selamanya tidak akan meninggalkan perzinahan. Mereka sudah kayak itu kerusakan setiap hari. Jadi yang turun pertama kali apa dari ayat apa? Ayat tentang surga dan neraka.
dibangun tadi kata ibu apa? Akidah. Kan gitu. Tetap saja. Mau tantangan kehidupannya seperti apa, penyelesaiannya adalah dinullah. Dan penyelesaiannya adalah kita tanamkan kepada anak-anak adalah akidah. Makanya hari ini kita heran, ya, kok bisa itu apa namanya anak-anak Palestina sesabar itu, gitu. Seandainya terjadi berbagai musibah, alhamdulillah, ya, seperti itu di tempat kita kan sudah banyak sekali, ya, harus membutuhkan apa namanya pendekatan yang berbulan-bulan untuk mengembalikan tekanan mental yang terjadi, kan gitu, ya. Termasuk tadi sampai pun nanti kalau perkembangan AI tadi semakin ke depan, ya gimana kita mau masukkan akidah? Ya kita harus bikin bahannya banyak-banyak, kan gitu, ya. Kita harus bikin banyak-banyak bahan akidah yang bisa, ya, dimainkan oleh platform tertentu supaya kalau diakses ketemunya adalah akidah yang benar, ketemunya adalah pemahaman agama yang benar. Jadi apapun masalahnya, kita harus kembali kepada dunia pendidikan. Mau tidak mau, ya. Yang disalahkan juga dunia pendidikan duluan. Jadi berbagai kerusakan terjadi itu, ya, ini dulu sekolahnya di mana, benar nggak sekolah di sana? Disalahkan itu lagi, kan? Memang seperti itu, subhanallah. Jadi kenapa diutus para nabi? Padahal peradaban mereka tinggi, teknologi mereka juga tinggi, kecerdasan mereka juga tinggi, sampai istihza mereka, sampai orang-orang kafir itu menghina para nabi itu. Mereka mengatakan apa? As-salatuka ta'muruka, apakah salatmu yang membuat kamu menyuruh kepada dirimu untuk beramal ma'ruf kepada kami, nahi mungkar kepada kami? As-salatuka. Jadi mereka pun sampai mengatakan demikian, ya. Yang dianggap tantangan oleh mereka, yang dianggap menghalangi maksudnya oleh mereka adalah juga orang-orang yang komit terhadap agama, orang-orang yang lurus terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini nggak jadi kita bahasnya. Sudah apa namanya? Jam berapa ya? Jadi kita tetap, ya, tetap harus perhatian kepada hal tersebut. Ya, saya menyimpulkan, ya, menyimpulkan. Jadi saya baca dari buku-buku pendidikan. Memang kita pernah ada istilah, ya, istilah pendidikan manusia seutuhnya, kan di pendidikan kita ini, ya, ada istilah. Ya. Sesungguhnya manusia seutuhnya itu seperti apa? Ya, kalau kita singkat, jasmani dan rohani. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani, kan gitu, ya, kalau kita singkat. Kalau kita singkat bahwasanya, ya, yang penting adalah dasarnya agama, kan gitu. Tapi kalau kita rinci, ada hal-hal yang benar-benar harus kita perhatikan. Tidak hanya aspek-aspek tertentu, ya. Kalau dalam istilah pendidikan ada, ya, aspek-aspek yang sifatnya adalah pengetahuan, ya, sikap, ya, keterampilan dan seterusnya, ya. Di dalam agama Allah, ya, hal-hal tersebut bakalan tersentuh semua. Seperti adanya pendapat yang mengatakan itu bukan ulama, saya mau bilang ulama barat, ilmuwan barat, ya. Salah seorang di antara ilmuwan barat mengatakan ada 8 kecerdasan, ya, 8 kecerdasan intelijen itu pada diri seseorang, ya. Orang itu berbeda-beda kecenderungannya. Ada yang memang dia itu, ya, bisa menjadi seorang qadhi, seorang hakim, ya.
masih mampu ya, apabila dia mendasarkan pada agama. Sebab kalau tidak mendasarkan pada agama mudah goyahnya ya, mudah ya. Tapi kalau mendasarkannya pada takwa Allah ya, pada ingin mendapatkan surga, ingin jauh dari neraka, istiqomah ya. Dia tahu ada yang lebih baik ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Macam-macam ini apa namanya tawaran untuk ya orang tidak istiqomah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah mempunyai ya tempat kembali yang lebih baik. Jadi tawarannya surga bisa ditinggalkan semuanya. Bayangkan para sahabat bisa meninggalkan Mekah. Orang problem nggak punya rumah aja masih banyak gitu ya. Kemudian para sahabat ini sudah punya rumah, sudah punya tempat tinggal ya, kedudukan sosialnya juga tinggi ya, ladang bisnisnya juga jalan ya. Tapi bisa ditinggalkan karena memang ya, mereka yakin bahwa apa yang akan mereka dapatkan lebih baik ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah ya, kalau kembali kepada ya, masalah global tadi ya, terus aja bahwa kita memang harus mengambil satu fokus tertentu untuk bisa berperan ya. Dan yang bisa dilakukan oleh semua orang sesungguhnya adalah pendidikan keluarga dari Islam. Kadang-kadang kita putus asa, melawan sudah sedemikian rupa, mentok juga. Namun Nabi SAW ternyata memang memulai dengan tarbiyah. Sehingga kata Aisyah ketika ya sabal Islam, ketika kemudian Islam itu sudah masuk di dalam relung hati mereka, nazal al-halal wal haram, turun apa itu halal, apa itu haram. Sudah siap ya. Nah sekarang kan kita mayoritas kaum muslimin ya, Pak Ustadz, di negara kita misalnya ya harus menyatu antara iman dan Islam ya. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum ya. Jangan kalian bilang sudah beriman, tapi kalian Islam baru zahir ya. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, tetapi iman itu sesungguhnya belum masuk ke dalam hati kalian. Masalah ya memang ya. Untuk sampai benar-benar ya tergerak secara otomatis kayak Elon Musk tadi, tergerak secara otomatis ya memang hati, akidah ya, iman ya. Tanpa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Terus berikutnya sudah cukup ya, senang. Tanya jawab Bapak Ibu. Ya, saya kan dulu panitia mau sampai jam 7 sampai jam 7. Mau slide baru satu. Bisa tambah sedikit Ustaz. Ya. Jadi kalau dalam slide ini apa yang saya tampilkan, mohon maaf ini terus terang ya waktu itu kajian ibu-ibu juga, ibu-ibu wali siswa TK, makanya gambarnya gambar tas ya. Jadi di situ saya sebut ada kebutuhan-kebutuhan yang
sampai kepada konteks sekolahan, ya, aspek-aspek ini harus terkena semua. Yang pertama adalah kebutuhan akidah, yang kedua adalah kebutuhan ibadah, yang ketiga adalah kebutuhan ilmu, intelektual dan keterampilan, keempat kebutuhan akhlak diri, kelima kebutuhan adab dan sosial. Saya membedakan antara akhlak diri dan adab sosial. Kenapa? Karena kadang-kadang orang mencampur adukan antara akhlak dengan adab. Ya. Terus bingung bedanya apa sih akhlak sama adab, kan gitu. Ya. Biasanya akhlak itu kalau kita mau bedakan lebih terkait dengan apa yang ada pada diri kita. Ya. Kejujuran, ya, meskipun nanti ada efek juga kepada orang lain, ya, keadilan, keberanian, ya, kedermawanan, ya, itu pada diri kita, ya, aslinya seperti apa, ya, itu akhlak diri. Ya. Kemudian ketika itu sampai bermuamalah dengan yang lain, kemudian sampai bersentuhan dengan yang lainnya, ya, maka diistilahkan sebagai adab, ya, adab terhadap orang tua misalnya, ya kan? Ya, adab terhadap sesama misalnya, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keenam kebutuhan kesehatan dan pertumbuhan fisik, yang ketujuh kebutuhan bahasa, dan yang kedelapan adalah kebutuhan emosional. Kedelapan sampai benar ya? Ya. Aspek-aspek ini saya sebut, ya, dan saya benar-benar juga mengkaji, ya, dari kitab-kitab para ulama, dari tulisan para ilmuwan juga, gitu ya. Kemudian ya ini kesimpulannya saja, ya, yang terutama kalau kita melihatnya sebagai seorang muslim. Ya. Yang pertama adalah akidah. Ya. Ya. Masalah akidah jelas kan, dari kita sudah singgung beberapa hal, ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Ini kalau menurut sebagian ulama, ya, ayat yang menjadikan atau salah satu ayat yang menjadikan para ulama membeda-bedakan atau mengklasifikasi akidah itu menjadi tiga perkara. Akidah, tauhid, ya. Ada tauhid yang dinamakan dengan rububiyah, ada tauhid yang dinamakan dengan uluhiyah, ada tauhid yang dinamakan dengan asma dan sifat. Dari mana satu ayat? Bagian yang pertama, Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Ini dalam surat Maryam, ayatnya di atas 60. Ya. Lupa persisnya ayat berapa. Ya. Rabbus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Itu berarti rububiyah. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Tidak semua orang yang mengakui rububiyah Allah itu menjadi seorang yang beribadah kepada Allah. Ya. Orang-orang Muslim dulu begitu kan. Ya. Fa'budhu wastabir li ibadati. Beribadahlah kepadanya dan sabarlah di dalam beribadah kepadanya. Untuk istiqomah itu perlu kesabaran. Sudah menjadi seorang muslim, ya. Tetapi siapa yang menjamin dia menjalankan keislamannya, keimanannya adalah istiqomah ini. Astagfirullah. Dan ini adalah tauhid yang dinamakan dengan tauhid penghambaan uluhiyah, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui bagi Allah itu ada yang serupa? Serupa dalam masalah
kunna nata'allamul Quran. Dahulu kami belajar Al-Quran. Ya. Berapa? Asyra ayat, 10 ayat saja. Ya. La natajawazuha hatta na'lama ma fiha wa na'malu ma fiha. Kami enggak melebihi 10 ayat ya. Sampai kami mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut dan kami mengamalkan yang ada di dalam ayat tersebut. Baru kalau selesai benar-benar khatam satu surat, syukuran ya. Umar bin Khattab sampai begitu. Diriwayatkan Umar bin Khattab atau Ibnu Umar. Saya membaca dua-duanya, saya belum bisa mengecek benar apakah Umar atau Ibnu Umar. Bertahun-tahun belajar surat Al-Baqarah. Ya. Selesai belajar surat Al-Baqarah, ya. Kemudian menyembelih sapi. Menyembelih sapi boleh ya? Boleh. Ya. Sekedar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah kepada orang-orang begitu. Yang enggak boleh itu kalau menjadikan sesuatu itu adalah bagian dari ibadah dengan cara tertentu, dengan waktu tertentu, dengan keharusan tertentu, ya, yang tanpa dalil. Sekedar kita nanti sore buka puasa saya mau nyembelih sapi kan boleh aja, boleh. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala melakukan seperti perempuan, akidah, berkuat imannya. Saya ambil satu contoh aja ya, insyaallah. Contoh penerapan akidah pada anak-anak misalnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, meskipun hadis ini ada pembicaraan tentang derajatnya, tapi insyaallah secara pengertian sahih. Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah walakinuhum indal mauti la ilaha illallah. Bukalah anak-anak kalian pertama kali mengenalkan pertama kali kepada mereka itu adalah kalimat la ilaha. Jadi awal dan jadi akhir. Wala tamutunna illa wa antum. Jadi penanaman akidah itu memang sejak kecil, sejak lahir bahkan. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang qomat pada telinga bayi. Qomat. Kalau qomat waktu sholat harus. Qomat pada kalau azan iya, tapi kalau qomat itu hadisnya lemah. Dan ada pun ada yang mengatakan demikian. Tapi seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa masyru' di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud fi Ahkami Al-Maulud. Mengenalkan kalimat tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenalkan kepada anak-anak tersebut. Di dalam sebuah buku tentang tarbiyatul aulad disebutkan para ulama-ulama kita dahulu memperhatikan benar perkembangan anak dan membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran kepada mereka sebagai penanaman pada usia-usia seperti misalnya muraqabah, merasa diawasi, seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada putranya. Jadi mau seperti apapun tantangannya, kalau hatinya tidak bersih, tidak bisa. Demikian pula sebaliknya, setinggi apapun teknologi, seseorang akan bermanfaat kalau didasari dengan iman yang benar.
yang tidak ada yang tahu. Tiba-tiba salah satu di antara mereka langsung interupsi, ya. Wahai Syekh, gitu kan, ya. Gimana saya harus menyembelih, ya? Di tempat yang tidak ada yang tahu. Terus gimana kalau Allah? Kata saya ini dalam hati sudah berhasil pendidikan saya, ya. Ya sampai para ulama dahulu kayak gitu ya, mencontohkan bagaimana praktek-praktek itu dilaksanakan. Ya. Di sekolah harus kita lakukan seperti itu, di rumah harus kita lakukan seperti itu, dan seterusnya. Cukup insyaallah. Ya, ini banyak kalau mau. Demikian doa yang dirahmati Allah. Semoga apa yang sedikit ini memberikan wacana kepada kita untuk memperkuat, ya, khususnya di bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh dengan barokah ini, dan meyakinkan bahwa di antara perjuangan kita memperbaiki segala keadaan, terutama ketika mencapai titik-titik jenuh, adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada tarbiyah Islamiyah. Sampai beberapa pegiat pendidikan itu mengatakan sudah, ya, masing-masing fokus kembali kepada pendidikan. Ya. Insya Allah nanti akan ada hal-hal yang lebih baik, ya, yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ini boleh langsung jawab. Adapun orang yang meminta jangan engkau bentak. Jadi kenapa turun surat Al-Duha awalnya adalah Nabi SAW sempat vakum wahyu, ya. Kemudian ada seorang wanita mengatakan mungkin setanmu sudah meninggalkan. Orang-orang kafir itu bencinya naudzubillah kepada Islam itu seperti itu, ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala intinya turunkan surat Al-Duha, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Dan di antara Masya Allah, ya, kebagusan para ulama tafsir menjelaskan tentang ayat ini. Ayat itu kan dimulai dari waktu duha yang sekarang tenang gitu, nggak begitu panas gitu kan. Dan walaili idza saja, malam apabila sudah gelap juga sudah tenang. Kenapa? Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rasa tenang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita turuti, ya, di antaranya adalah bukankah, ya, dahulu engkau dalam keadaan ailan fa'agna, dalam keadaan tidak punya, kemudian kami berikan kecukupan. Dari mana kecukupan itu? Dari Abu Thalib, ya, dari Khadijah, dari Nabi SAW sebelum berniaga dan seterusnya, ya. Kemudian di antara ayat itu wa ammasa'ila falatanha, menurut sebagian tafsir, ya kita jangan menghardik atau memperlakukan kasar kepada orang-orang yang minta. Seandainya kita tahu ini orang nggak pantas minta-minta, ya, imma kita tidak kasih, ya, kita tidak kasih, atau, ya kita kalau bisa kita kasih nasihat, ya kan? Yang kita dilarang untuk membentak, memperlakukan dan sebagainya itu kalau zahirnya memang dia membutuhkan, ya. Secara lahiriah dia orang butuh kok, kenapa nggak kita bantu? Adapun orang yang meminta, ya, orang yang meminta itu, ya, di dalam syariat memang meminta untuk memperkaya diri misalnya nggak boleh, ya kan? Kemudian meminta tetapi sesungguhnya dia tidak butuh, ya, ini juga sama, ya. Sehingga di dalam sebagian hadis, ya, orang yang memang terdorong oleh kebutuhan itu diminta untuk membawa persaksian bahwa dia memang membawa.
Al-Quran berarti kan ya apa bukan bid'ahnya. dibaca itu gimana? Oh, dibacain. Oh, baca khatam Al-Quran. Seperti ulang tahun itu. Begini. Ya. Jadi itu tadi, kalau sekedar kita itu syukur itu ya saya sebagai rasa syukur saya mau sedekah makanan lagi. Itu nggak apa-apa. Ya, tetapi yang tadi tidak boleh itu kalau menentukan setiap ada acara begini, acaranya harus begini. Kemudian ditambah misalnya acara ibadah tertentu dianggap itu adalah keutamaan tertentu yang mendatangkan pahala, yaitu butuh dalilnya. Ya. Cakap ini, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz.